Go Kyung-pyo terus mempertanyakan arti ciuman yang diberikan Park Min-young. Terlebih perempuan itu berkata bahwa dia adalah cinta pertamanya. Go Kyung-pyo menerka-nerka apakah perempuan itu memang menyukainya. Saat dia sedang sibuk berpikir, Park Min-young atau Sang-eun datang ke rumahnya. Dia terlihat salah tingkah sekaligus senang. Saat Sang-eun berkata Ji-woo tidak menjawab teleponnya, dia berkata bahwa dia tidak sengaja melakukan hal itu dan meminta Sang-eun untuk tidak salah paham. Dia pikir Sang-eun datang untuk menemuinya saja. Tetapi ternyata perempuan itu membawa tim yang akan membereskan semua foto-foto dan hal-hal yang mereka pakai untuk pesta rumah baru bersama orang-orang kantor. Karena Sang-eun berjanji akan mengembalikan semua seperti sedia kala. Sejujurnya Ji-woo tampak menikmati dekorasi rumahnya itu. Dia terlihat kecewa Sang-eun membawanya pergi, sehingga meminta perempuan itu untuk segera menyelesaikan beres-beresnya dan menyisakan barang-barang di ruang ganti karena dia bisa menyelesaikannya sendiri. Dia beralasan lelah dan meminta Sang-eun segera membawa orang-orang itu pergi. Di sisi lain, Kang Hae-jin sedang bahagia dengan berita-berita kencanya, bahkan terlihat puas dengan hasil jepretan paparazzi yang memfoto dirinya dan Sang-eun. Sedangkan Ji-woo sedang menikmati pujian dari karyawan lain karena penampilannya yang tampak baru, berkat pakaian kerja yang disiapkan Sang-eun. Ji-woo meminta tolong pada Sang-eun memilihkan dan menyiapkan baju kerja untuknya agar penampilannya lebih baik, dan itu berhasil. Namun tentu saja Sang-eun yang dipuji atas penampilan itu. Para karyawan tahu bahwa Sang-eun terlihat cukup terampil urusan penampilan setelah bertemu langsung dengan perempuan itu. Namun karena berita kencan Kang Hae-jin semakin memanas, orang dengan helm yang menyakiti Sang-eun waktu itu muncul lagi. Bahkan kali ini menyerang Kang Hae-jin dan membuat manajernya terluka saat mengejarnya. Sang-eun sendiri di episode ini sedang bertanya-tanya kenapa Ji-woo tidak membahas tentang ciuman mereka. Apakah Ji-woo tidak peduli? Bahkan saat dia berusaha memancing Ji-woo agar bicara tentang malam pesta rumah baru di mana dia mabuk, Ji-woo menjawab tidak ada yang terjadi. Di satu sisi, Madam Yu sedang merencanakan sesuatu. Dia meminta pada presidir grup INA yang dulu mengadopsi Sang-eun untuk dijadikan alat dan membuangnya karena membatalkan proyek besarnya, membawa Sang-eun kembali ke grup INA. Dengan alasan mereka berdua telah merusak kehidupan seorang anak kecil dan harus bertanggung jawab. Terlihat jika Madam Yu sebetulnya peduli, hanya saja caranya memang unik. Kemudian terungkap masa lalu Ji-woo. Dia adalah anak yang hidup dengan ayahnya sejak kecil. Sang ayah tiba-tiba meninggal setelah berkata akan melaut. Dia tinggal dengan bibinya dan di sini mulai belajar bahwa dia perlu memendam perasaannya agar tidak dibenci, karena dia tahu dirinya tidak diterima di keluarga itu. Bibinya berkata bahwa selain keluarga tidak ada orang yang bisa menerimanya, dan jangan berharap apa-apa agar tidak terluka. Itu yang membentuk diri Ji-woo sekarang, sehingga dia lebih banyak memendam dan kesulitan mengungkapkan perasaannya. Itulah yang membuat dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaannya pada Sang-eun. Sang-eun terlihat menyukainya, tetapi di sisi lain juga hanya berkata seolah kebersamaan mereka hanya sebuah pekerjaan. Jadi dia takut akan terluka jika berharap. Hal ini membuat Sang-eun juga bingung pada sikap Ji-woo, sehingga dia menghukum Ji-woo dengan memilih pakaian yang cukup unik, dasi yang cukup unik, sehingga pakaiannya menjadi rumor suatu pengadilan. Hakim ketua yang dikira dingin ternyata sangat penurut pada istrinya, sehingga mau melakukan apapun saat salah dan dihukum oleh istrinya menggunakan dasi itu. Saat berkencan dengan Kang Hae-jin menggunakan kapal pesiar, Sang-eun berkata bahwa dia nyaman dengan pria itu. Tetapi anehnya ketika bersama Ji-woo dia bahkan tidak bisa mencerna makanannya. Kang Hae-jin berkata sedih karena Sang-eun merasa nyaman dengannya. Dia juga ingin menjadi orang yang mengganggu Sang-eun seperti Ji-woo. Saat perjalanan pulang dari kencan bersama Kang Hae-jin, ada mobil yang sengaja menghadang mereka supaya mendapatkan kompensasi. Tiga pria itu membuat keributan, tetapi Guang Nam yang berkata akan menjemput Sang-eun datang dan menghajar tiga pria itu sambil berkata akan melaporkan mereka ke polisi karena CCTV di sepanjang jalan merekam mereka semua. Lalu di malam ketika waktunya bertemu Ji-woo, Sang-eun mampir di toko pakaian karena melihat dasi yang bagus sedang dipasang. Dia membelinya tanpa tahu jika Ji-woo juga melewati toko itu dan membeli banyak dasi termasuk dasi yang dia pilih. Dia menunjukkan dasi itu pada Sang-eun dan meminta perempuan itu memilihkannya untuk dia pakai di hari-hari berikutnya. Sang-eun terlihat kecewa karena dasi yang dia ingin berikan pada Ji-woo ternyata sama seperti yang pria itu beli, sehingga pada akhirnya dia memberikan dasi itu pada Kang Hae-jin yang sedang menunggunya di basement parkir karena ingin melihat perempuan itu. Siapa sangka Kang Hae-jin memakai dasi itu untuk live streaming dan berkata jika malam penghargaan akan memakai dasi itu, dasi yang diberikan oleh calon istrinya. Ji-woo melihat karyawannya menonton live streaming itu dan terlihat cemburu. Dia langsung menelpon Sang-eun untuk menanyakannya, tetapi dia urungkan. Dia justru meminta Sang-eun ke pengadilan dan bertemu dengannya untuk kencan makan malam.
dengan alasan para karyawan ragu dengan hubungan mereka berdua. Akhirnya Sang-eun datang ke pengadilan dan menyaksikan Ji-woo bekerja sebagai hakim ketua. Tampak keren di mata Sang-eun. Saat Sang-eun sedang bersama Ji-woo, Kang Hae-jin meneleponnya dan bertanya apakah perempuan itu tidak ingin memberinya selamat. Dia berkata sepertinya karena dasi Sang-eun dia memenangkan penghargaan itu, sehingga dia ingin bertemu Sang-eun, tetapi Sang-eun berkata tidak bisa dan menutup teleponnya karena sedang bersama Ji-woo. Ketika Sang-eun bertanya apakah Ji-woo terganggu karena Kang Hae-jin, Ji-woo berkata bahwa dia juga orang normal. Perasaan pria pada umumnya juga dia rasakan. Sang-eun kemudian mengajak Ji-woo berbicara lebih dalam di rumah pria itu. Mereka minum bersama. Sebetulnya hanya Sang-eun yang ingin minum, tetapi karena perempuan itu berkata dia merasa minum sendirian dan tidak enak, Ji-woo jadi minum juga segelas. Sang-eun mengungkapkan perasaannya. Dia berkata sejak kecil dia takut bertemu dengan orang, dan sampai sekarang jadi tidak tahu cara membedakan pertemanan dan cinta. Dia sebetulnya ingin sekali ke rumah Ji-woo bukan untuk bekerja, melainkan untuk bersenang-senang. Tetapi dia tidak tahu apakah itu pantas dilakukan, dan apakah itu akan terasa tidak nyaman karena hubungan profesional mereka. Namun Ji-woo malah tertidur akibat alkohol itu. Sang-eun melihat Ji-woo tertidur, mengamati alis mata Ji-woo yang indah dan menyentuh pipinya. Hampir saja mencium pria itu, tetapi kemudian dia sadar dan menyebut dirinya gila. Namun saat hampir pergi, Ji-woo menahan tangan Sang-eun. Dia berkata bahwa dia melakukannya karena tidak nyaman dan takut perempuan itu tidak mau ke rumahnya lagi. Jadi dia pura-pura tidak peduli, dia takut Sang-eun tidak menyukainya. Ternyata saat mabuk dan mencium Ji-woo, Sang-eun mengigau jika dia gila dan tidak bisa datang ke rumah Ji-woo lagi. Jadi Ji-woo berpikir jika memendamnya adalah hal terbaik. Rumit sekali ya perasaan itu. Tonton drama Love in Contract setiap hari Rabu dan Kamis di Viki ya. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng dan like jika kamu suka.